dari perjalanan saya Jakarta menuju Surabaya sampai di sini kita diizinkan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan banyak syukur, terima kasih kepada Allah SWT. Terima kasih kedua kami tujukan pada Mas Pri dengan kawan-kawan. Terima kasih pada Bu Christine, kepada seluruh rombongan dari Jakarta. Pada hari ini diberi ruang dan waktu untuk saling bersilaturahmi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri rekan-rekan. Saya dulu pernah dinas di sini, di Jawa Timur 8 tahun. Dulu saya Kasat Serse di Jember 3 tahun. Terus kami ditarik ke Polda untuk tim Marsina. Kami bagaimana menangani Marsina waktu itu di Nganjuk, termasuk di Krian, termasuk Kodim di Sidoarjo. Gitu ya. Selesai penanganan Marsina, kami dapat promosi menjadi Kabak Serse Taman. Sekarang udah bubar, Mas Pri. Nah, belakangnya pabrik pansi itu. Saya Kabak Serse itu. Di situ kurang lebih 8 bulan, kami ditarik menjadi Wakapolres di Pare. Di Pare, rute ini rute kesayangan saya ini, dari Krian, terus Taman. Krian ini dulu terkenal Texasnya, ya Pak, ya? Dulu. Tapi sekarang sudah mulai bagus karena irigasi sudah mulai dikerjakan bagus, tertata kembali. Bapak Ibu sekalian, jadi nama saya Bambang Rudi Pratikno, memang Jawa asli tapi Jawa pesisir utara, lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Istri 1, anak saya 3. Kebetulan anak 3 saya ini sudah mentas semua. Yang 1 sudah berkeluarga, bekerja di ASDP, mengurusi kapal-kapal se-Indonesia, kapal-kapal penyeberangan itu. Nanti kalau bapak-bapak mau nyebrang dari Merak ke Bakauheni, Merak, atau mau ke Bali ke Lombok, itu ada kapal feri namanya, atau dari Ketapang Banyuwangi ke Bali juga ada. Nanti saya kasih alamat, telepon, pasti dikasih tempat parkir yang bagus di kapal. Yang kedua, anak saya dua-duanya kelahiran Banjarmasin. Itu akpol juga, Pak. Anak saya yang kedua itu nurunin saya polisi. Sekarang menjadi Kasat Lantas di Lampung Selatan. Nangani Merak dan Bakauheni juga, di situ Kasat Lantas di sana menangani itu. Tuhan sudah mentakdirkan kakak dan adik sering ketemu, koordinasi masalah penyeberangan dan pengamanan jalur di Sumatera. Nah, nanti tolong dilirik Bu Sekjen, di sana itu ada proyek nanti mega besar bahwa di Bakauheni akan dibangun suatu pintu masuk kapal asing dari utara di Aceh dan di Bakauheni. Jadi kapal asing tidak boleh nerabas langsung ke sana, harus lewat Laut Hindia Belanda, nanti lewat Bakauheni baru masuk ke tanah Jawa, masuk ke dalam. Itu kurang lebih sekitar dananya 2.000 triliunan. Itu sudah konsorsium nanti oleh pemerintah lagi bantu dan sebagainya. Barangkali nanti nggak dapati dan Pak Pri bisa nggarap sana gitu ya. Nyempil proyek nanti lewat anak saya maupun program lain. Ada proyek besar di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulas sepintas tentang Gardapati ini. Jadi Gardapati Merah Putih Indonesia ini kita jadikan wadah bersama keluarga bangsa, merupakan perkumpulan multi profesi, ya Bapak Ibu sekalian ya. Apakah boleh purnawirawan gabung? Boleh. Insinyur boleh, kontraktor boleh, lawyer boleh, petani boleh, kontraktor boleh, ahli mesin juga boleh. Kenapa saya buat wadah? Supaya kita bisa berkomunikasi. Wadah ini adalah wadah berkomunikasi, hambatan-hambatan seluruh profesi tadi
dalam menjalankan aturan undang-undang. Hambatannya apa saja? Bapak Ibu mungkin merasakan sekarang revolusi mental kenapa tidak berhasil, karena kontrol gitu ya. Pengawasan dari kita-kita masing-masing profesi ini tidak mau bersatu. Kenapa yang dapat proyek orang itu saja, yang berani ngontrol tidak ada. Ya, harusnya yang lawyer bergabung dengan insinyurnya, dengan kontraktornya, membahas gitu loh. Hambatannya di mana, kan begitu ya. Jadi kita perkumpulan profesi ini, kita tidak berpolitik rekan-rekan, kita tidak berpolitik. Kita menjembatani aspirasi pemikiran, semua hambatan sumbatan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat, maupun sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah. Kita sebagai jembatan. Tentunya jembatan ini ada suatu proses 3 tahapan. Kita sebagai advisor itu kita sebagai penasehat. Tugas penasehat adalah memotivasi, menjelaskan, mengurai permasalahan, dan meningkatkan klien kita, saudara kita, teman kita yang mengalami hambatan untuk berani tampil bahwa hambatannya bisa diatasi bersama. Yang putus asa juga jangan dibiarkan. Karena apa? Hambatannya ada selalu. Setelah bisa seperti itu, maka Garda Pati akan menjembatani aspek administrasi, menolong, ya, sekali lagi administrasi yang membantu, menolong, mengantarkan permasalahan ini kepada yang berwenang. Misalnya bidang kepolisian, nanti kita salurkan di kepolisian, bidang kejaksaan, kita salurkan di kejaksaan, bidang perizinan kerikil batu sirtu itu, galian C, galian B, galian limbah, apa kemarin Pak? Limbah B3, scrap yang ada di sepanjang Krian sampai Sidoarjo, pabrik itu. Ada permasalahan? Ada. Kita buatkan suratnya, kita buat seperti somasi, seperti klarifikasi, sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan kepastian jawaban dan solusi dari mereka dalam tahap somasi. Apabila tahap somasi tidak dapat selesai, maka kita pendampingan hukum, Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Pendampingan hukum itu apabila Bapak sudah menyampaikan, Pak, saya terganggu dengan kebijakan seperti ini.